Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Selamat bertemu dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Selasa 26 Oktober 2021. Sebagai kekuatan iman kita, saat ini firman Tuhan akan diberitakan bagi setiap kita yang mendengarkan. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari dengan penuh kesungguhan hati, mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Tuhan, Allah yang selalu setia dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dilayakkan untuk senantiasa memberi dan menyerahkan kehidupan kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan kami terbatas, tetapi Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, sampai ayat yang ke-23 demikian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria.
Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, berkata, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman itu di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Amin. Tuhan menyertaimu, puang urondongko. Itu menjadi tema perenungan kita saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup adalah perjuangan. Begitulah ungkapan yang sering disampaikan oleh orang bijaksana. Berjuang berarti sedang bergumul, mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan. Perjuangan dapat sampai pada yang dicita-citakan, namun terkadang juga tidak tercapai. Pada umumnya, dalam perjuangan itu, kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi masalah, dan bahkan bahaya yang dapat merugikan kita. Dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa perjuangan yang kita lakukan akan berujung untuk mencapai sebuah tujuan. Namun, kepastian yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul itu. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-32, mengisahkan peperangan antara bangsa Aram dan juga bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bagi bangsa Israel untuk mengatur strategi perangnya, dan akhirnya Israel memenangkan perang. Bapak Ibu, peran Elisa dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama mereka. Pada saat itu, tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa. Bujang Elisa sangat ketakutan. Tetapi Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara-tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya, mata tentara Aram dibutakan sehingga tidak melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka tersesat ke Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai Elisa. Pertolongan Tuhan datang kepada hamba-hambanya dan umatnya yang selalu bergumul menghadapi masalah. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Karena itu, jangan khawatir dalam perjuangan hidup kita. Andalkan Tuhan senantiasa, karena Ia pasti menyertai kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa melayakkan kami semua untuk senantiasa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih saat ini bersama-sama kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan meneguhkan
dan senantiasa meyakinkan iman percaya kami bahwa dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, terkadang kami mengalami ketakutan, terkadang kami mengalami kecemasan, terkadang kami mengalami keraguan, tetapi kami percaya dan kami mengaminkan bahwa Tuhan selalu menyertai kami semua. Seperti halnya apa yang dialami oleh Elisa, itu juga terkadang kami alami secara khusus yang dialami oleh bujangnya ya Allah. Bahwa kami takut, kami cemas. Tetapi pengharapan kami Tuhan tidak akan pernah hilang. Kekuatan kami akan selalu ada. Karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang baik. Ada Tuhan Yesus yang setia. Yang peduli atas pergumulan kami. Yang setia mendampingi kehidupan kami, perjalanan kehidupan ini Tuhan. Sehingga apapun yang diperhadapkan kepada kami semua ya Allah, dengan iman percaya kami akan mengatakan, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan ragu, kami tidak akan takut. Karena ada Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Berkati kami semua Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, dalam menghadapi setiap rencana-rencana kami, dalam menghadapi setiap pergumulan kami, kerinduan kami Tuhan, hadirlah selalu untuk menguatkan kami semua, sehingga dengan iman kami Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan yang selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita.